Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina anwa'an ni'am wa faddalana ala sairil umami bi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi ilal insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in al-mutamassikuna bis sunnati wal Qur'an. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang saya hormati guru kita sekaligus imam sholat fardhu isya dan tarawih pada malam hari ini, Al-Ustaz Abdul Rahman, dan pengurus DKM Masjid Nikmatul Ittihad yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin keberadaan kita ini tidak terlepas dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kita ini adalah hamba Allah. Kita mempunyai kewajiban untuk mengabdi kepada Allah dengan menjalankan ibadah sesuai dengan syariat. Bapak dan Ibu sekalian, jadi Allah itu yang berhak, berkuasa, berwenang untuk memerintahkan kita beribadah kepadanya, karena kita ini adalah hamba. Bapak dan Ibu, namun meski ibadah itu adalah hak Allah, artinya Allah mau merintahkan bagaimanapun juga, meski itu tidak mempertimbangkan keadaan hamba, yaitu terserah Allah. Allah yang punya hak, Allah yang berkuasa, dan Allah yang berwenang. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, meski ibadah itu adalah hak Allah, ternyata di balik ibadah yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, di sana ada maslahah, ada kebaikan, manfaat untuk kita semuanya. Apapun bentuk ibadahnya, maka di situ ada manfaat dan maslahah untuk kita. Inilah yang dinamakan hikmatul tasyri', manfaat kemaslahatan yang itu akan dirasakan oleh seorang hamba ketika melaksanakan ibadah. Jadi Allah tidak punya kepentingan terhadap ibadah kita.
Allah itu tidak mengambil manfaat sedikit pun dari ibadah kita. Semuanya adalah untuk kepentingan hamba. Sehingga di dalam hadis qudsi Allah katakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala aqwa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, wahai hambaku, seandainya seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir itu semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun memberi manfaat kepada aku, karena Allah Maha sempurna. Begitu juga ketika orang maksiat semuanya, menjadi kriminal semuanya, menjadi penjahat semuanya, Allah tidak sama sekali dirugikan. Kenapa? Karena ibadah kita itu kebaikannya untuk kita. Oleh karena itu ada seorang ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Beliau bernama Izzuddin bin Abdussalam. Beliau katakan, at-takalifu kulluha raji'atun ila masalihil ibadi fi dunyahum wa akhiratihim. Wallahu ghaniyun an ibadatil qulub la tanfa'uhu ta'atut ta'i'in wa la tadurruhu ma'siyatul 'asin wa inna masalihal akhirati la tatimmu illa bi masalihid dunya. Kata beliau, sesungguhnya kewajiban-kewajiban, ibadah-ibadah, semuanya kemaslahatannya, kebaikannya akan kembali kepada manusia, kepada hamba. Allah tidak butuh, Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari ketaatan hamba, dan Allah tidak sama sekali dirugikan seandainya hamba-hamba itu bermaksiat. Nah, lalu kaum muslimin, kalau kita sudah yakin ibadah itu, di balik ibadah itu ada maslahah, ada kebaikan, ada manfaat bagi kita, ada hikmahnya, maka ibadah pada bulan Ramadan ini luar biasa. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, dan kalau ini kita kerjakan dengan baik, maka pasti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan berpuasa adalah untuk membentuk orang yang bertakwa. Saya berpikir tujuan puasa membentuk orang, membentuk agar orang menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita lihat surat Al-A'raf ayat 96, ternyata
manusia yang dibutuhkan untuk membentuk, untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, ini adalah manusia yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin makmur, disitulah harus ada orang yang bertakwa. Jangan berharap kita ini berangan, bermimpi untuk mewujudkan kemakmuran kalau tidak ada orang yang bertakwa. Ada benang merah, ada hubungannya. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya suatu penduduk negeri mereka bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini merupakan indikator kemakmuran. Kenapa kok bisa demikian? Orang yang bertakwa itu menjadi sumber manusia terciptanya, terwujudnya kemakmuran. Karena orang-orang yang bertakwa itu memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Di antaranya digambarkan dalam surat Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang bagaimana? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di antara sifat orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau menginfakkan hartanya dalam kondisi dia luas dengan rezekinya maupun sempit. Saya mau tanya sama bapak-bapak, Pak, kalau mau sedekah, mau infak itu masih nungguin kaya? Ada yang mau sedekah nungguin kaya. Kalau kita mau sedekah masih nungguin kaya, maka kemakmuran tidak pernah terwujud. Islam mengajarkan kita itu menanamkan sifat dermawan, mau membantu orang dalam keadaan apapun juga. Kalau kita sudah mau berinfak dalam keadaan susah saja mau, apalagi ketika kita keadaan luas, punya harta banyak. Kalau kita mengandalkan nunggu kaya dulu, sebelum kaya kita tidak pernah mau berinfak. Nah, Bapak dan Ibu, harapan kita kemakmuran terwujud, kesejahteraan terwujud, maka tidak lepas dari pribadi-pribadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita harus berjuang memupuk ketakwaan itu di dalam diri kita. Ramadan yang lalu kita masih belum sempurna untuk memupuk ketakwaan kita. Ramadan berikutnya kita harus jadikan Ramadan yang menjadikan diri kita itu lebih sempurna ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi motivasi buat kita sekalian
mengisi sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.